Kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 IPA ya, yaitu tentang bab matriks. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya tentang matriks. Kita masuk ke bagian S sekarang, yaitu determinan. Jadi suatu matriks persegi selalu dapat dikaitkan dengan suatu bilangan yang disebut determinan. Nah, determinan dari matriks persegi A dinotasikan dengan tanda seperti nilai mutlak seperti ini ya. Kita masuk untuk yang pertama di sini untuk ordo 2 kali 2 ya. Determinan untuk ordo 2 kali 2. Saya tuliskan di sini misalnya ya. Jika diketahui matriks A itu anggotanya A, B, C, D. Ya. Maka determinan A atau det A itu lambangnya seperti ini ya, dinotasikan nilai mutlak A seperti ini sama dengan tulis lagi ya, A, B, C, D anggotanya tadi. Nah, kalian bisa lihat kita tulis ulang ya, A-nya kita lambangkan seperti ini. Kemudian ini dikali silang ya. A dikali D dikurang B dikali C. Nah, ini adalah determinan matriks untuk ordo 2 kali 2 ya. Kemudian untuk ordo 3 kali 3. Jadi determinan ini untuk matriks persegi ya. Untuk ordo 3 kali 3 jika diketahui matriks B, anggotanya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Seperti ini. Nah, maka determinan B itu sama dengan, kita tulis ulang, ini dibaca determinan B A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini kita tambahkan dengan kita ambil itu kolom pertama dan kolom kedua, kita tambah di sebelah kanannya. Kolom pertamanya itu A, D, G. Kemudian kolom keduanya itu B, E, H ya. Nah, seperti ini. Ditambahkan dengan kolom pertama dan kolom kedua. Nah, kemudian determinannya kita kalikan turun ke bawah, ini positif ya. A, E, I ya. Bentuknya seperti ini. Itu sama dengan A dikali E dikali I. Kemudian ini bagian positifnya ditambah B, F, G ya. Tambah B dikali F dikali G. Kemudian ditambah C, D, H ya. Ditambah C dikali D dikali H. Kemudian ini bagian positifnya. Nah, kemudian ke atas ya, bentuk ke atas kayak gini. G, E, C ya. Ini bagian negatifnya, kita kurangkan di sini. Kurang C, E, G atau C dikali E dikali G ditambah H, HFH atau AFH bisa juga ya, dikali BDI. BDI itu B dikali D dikali I, seperti ini. Ini adalah determinan untuk matriks ordo 2 kali
ordo 3 kali 3 ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Kita coba langsung ke contoh soalnya biar kalian lebih memahami bentuk matriksnya ya. Diketahui matriks A itu anggotanya 1, negatif 2, 3, 4. Dan matriks B anggotanya kalian bisa lihat seperti di layar. Tentukanlah matriks determinan dari matriks A. Kita langsung ya determinannya seperti ini tadi. Anggotanya itu 1, negatif 2, 3, 4 ya. Sesuai dengan rumusnya kita kali silang. Jadi 1 dikali 4 ya. Tulis 1 dikali 4 dikurang. Nah ini 3 dikali negatif 2. Atau negatif 2 dikali 3 seperti ini. Nah 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Kemudian dikurang negatif 2 dikali 3 itu negatif 6 sama dengan 4 ditambah 6 ya. Karena negatif ketemu negatif itu jadi positif ya. Seperti ini. Ini untuk yang A. Untuk ordo 2 kali 2. Kemudian untuk yang determinan dari matriks B ordo 3 kali 3. Kita tulis anggotanya tadi 2, negatif 2, kemudian 4, 1, 5, negatif 6, kemudian negatif 3, 4, dan 1 ya. Kita tutup. Kemudian kita tambah dengan kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertamanya 2, 1, negatif 3. Kemudian kolom keduanya negatif 2, 5, 4. Nah kalau sudah seperti ini kita bisa ngerjakan ya. Kita gunakan rumusnya tadi. Jadi menurun ke bawah itu positif. Ya 2 dikali 5 dikali 1. Kita tuliskan di sini ya. 2 dikali 5 dikali 1. Kemudian negatif 2 dikali negatif 6 dikali negatif 3. Tulis ditambah. Dalam kurung negatif 2 dikali negatif 6 dikali negatif 3. Ditambah. Jadi untuk yang negatif kita kasih tanda kurung ya. Biar kita nggak keliru nanti. Di sini 4 dikali 1 dikali 4. Kita tutup, selesai bagian positifnya. Kemudian yang bagian negatifnya dikurang. Nah ini kalikan ya dari bawah ke atas, negatif 3 dikali 5 kali 4. Kita tulis di sini negatif 3 dikali 5 dikali 4 ditambah ini juga ya 4 negatif 6 dan 2. Tulis 4 dikali negatif 6 dikali 2. Jadi kalau ada negatif kalian kasih tanda kurung biar kita nggak keliru ya. Kemudian ini 1 dikali 1 dikali negatif 2. Tulis di sebelahnya 1 kali 1 kali negatif 2. Kemudian kita tutup ya. Seperti ini. Sama dengan buka lagi 2 dikali 5 kali 1 itu 10. Negatif 2 kali negatif 6 dikali negatif 3 itu negatif 32 ya. Negatif 36 ya. Negatif 36 ditambah 16. Kemudian dikurang negatif 3 kali 5 kali 4 itu negatif, kasih kurung sini, negatif 60. Kemudian 4 dikali negatif 6 negatif 24 dikali 2 negatif 48 ya. Ya, di sini negatif 48. Kemudian 1 dikali 1 dikali negatif 2 itu negatif 2. Tutup ya seperti ini. Kemudian 10 dikurang 36 ditambah 16 itu negatif 10 ya. Negatif 10 dikurang, kita selesaikan yang dalam kurung ini, negatif 60 dikurang 48 dikurang 2 itu sama dengan negatif 110. Nah sama dengan negatif 10 ditambah 110.
negatif ketemu negatif ini jadi positif ya, sama dengan 100. Nah seperti ini. Ini untuk contoh determinannya, kalian bisa catat ya. Kemudian kita masuk ke bagian inverse-nya, inverse matriks. Jadi matriks persegi A mempunyai inverse jika ada matriks B sedemikian sehingga AB sama dengan BA sama dengan identitas ya. Dengan I matriks identitas, pada persamaan AB sama dengan BA sama dengan identitas, A dan B disebut saling inverse. Nah, berikut ini adalah syarat suatu matriks A mempunyai inverse ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian AB sama dengan I, BA sama dengan I itu identitas ya, matriks identitas. Nah, kesimpulannya AB itu sama dengan BA sama dengan I. Nah, kalau ada seperti ini dia saling inverse ya, saling inverse. Nah, kemudian jika determinannya 0 maka matriks A tidak mempunyai inverse ya, dia tidak mempunyai inverse. Ingat ya, determinannya 0, dia tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Ingat, kalau matriks singular berarti determinannya sama dengan 0. Kemudian jika determinannya tidak sama dengan 0 maka matriks A itu mempunyai inverse. Oleh karena itu dikatakan matriks A sebagai matriks non singular. Nah, ini kalian bisa catat ya. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya ya. Tunjukkan bahwa matriks A dan matriks B itu saling inverse. Jadi kita harus buktikan A dikali B itu nanti sama dengan B dikali A ya, sama dengan identitas. Kita buktikan seperti ini. Kita langsung coba kerjakan ya. Di sini yang pertama A dikali B dulu ya. Matriks A dikali matriks B. Matriks A itu anggotanya 5, 7, 2, 3 ya. Dikalikan dengan 3, negatif 7, negatif 2, 5. Kan kalian sudah belajar semua tentang perkalian. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi ya masalah itu. Kalian bisa lihat di pembahasan sebelumnya. Kemudian yang matriks B dikali A kita tulis ulang ya. A-nya itu 5, 7, 2, 3. Seperti ini. Kita kalikan yang A dikali B dulu. A dikali B itu 5 dikali 3 itu 15. 7 dikali negatif 2 itu negatif 14 ya. 7 dikali negatif 2 negatif 14. Kemudian 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi baris dikali kolom ya. 3 dikali negatif 2 negatif 6. Kemudian baris pertama lagi dikali kolom kedua. 5 dikali negatif 7 negatif 35. 7 dikali 5 positif 35. Kemudian 2 dikali negatif 7 negatif 14. 3 dikali 5 positif 15. Seperti ini. Sama dengan 15 kurang 14 1, 0, 0, 1 ya. Nah seperti ini identitas. Kemudian yang B dikali A. 3 kali 5 15, negatif 7 kali 2 negatif 14. 3 dikali 7 ya, 3 dikali 7 21. Kemudian negatif 7 dikali 3 negatif 21. Kemudian baris keduanya lagi. Baris keduanya negatif 2 dikali 5 itu negatif 10 ya. Nah, negatif 10 ya. Kemudian 5 dikali 2 10. Negatif 2 dikali 7 negatif 14 ditambah 5 kali 3 15 ya. 15 kurang 4 1, 0, 0. Nah seperti ini. Ini identitas juga ya. Nah jadi kesimpulannya karena A B sama dengan BA sama dengan matriks identitas ya, maka A dan B, matriks A dan B itu saling inverse ya, seperti ini.
Nah, ini contoh untuk dua matriks saling invers ya. Kemudian selanjutnya untuk matriks A ya, anggotanya A, B, C, D, berorder 2 kali 2 ini, kita dapat menentukan inversnya sebagai berikut. Jadi ini rumus inversnya ya. Inverse dari matriks A sama dengan 1 per det A dikali adjoin A. Jadi inverse matriks dinotasikan A pangkat negatif 1 seperti ini. Ini notasi dari inverse matriks. Rumusnya kalian bisa lihat seperti ini. Det A itu determinan A ya, AD dikurang BC berarti determinannya. Kemudian adjoin A itu untuk order 2 kali 2, A dan D ini dibalik ya. Kalian bisa lihat dibalik, dia jadi dibalik posisinya, ditukar ya. Kemudian sisanya itu dikalikan dengan negatif 1 ya. Jadi awalnya B jadi negatif B, kemudian C jadi negatif C. Seperti ini. Kita masuk ke ini dulu ya. Matriks A, jika diketahui contoh ini ya. Matriks A itu anggotanya 5, 3, 2, 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan inverse dari matriks A ya. Tentukan inversenya. Nah, kita coba ngerjakan. Yang pertama kita cari determinannya dulu ya. Determinan dari A itu sama dengan 5, 3, 2, 1 sepertinya. Kita kali silang. Jadi 5 dikali 1, tulis di sini. 5 dikali 1 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 5 dikurang 6. 5 kurang 6 itu sama dengan negatif 1. Jadi determinannya sudah kita dapat. Tinggal mencari inversnya. Jadi inversnya itu kita masukkan dulu rumusnya 1 per det A dikali adjoinnya. Adjoin A kita balikin ya. 1 dengan 5. Kemudian sisanya dikali dengan negatif 1 seperti ini. 1 per determinannya negatif 1 dikali anggotanya 1, negatif 3, negatif 2, 5. Jadi ini sudah adjoinnya sama dengan 1 per negatif 1 itu negatif 1 ya. Negatif 1 dikali 1, negatif 3, negatif 2, 5. Negatif 2 ini 5. Nah, sama dengan kita tinggal kalikan ya. Negatif 1 dikali mana ya, tulis di sini aja. Nah, negatif 1 dikali 1 itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 3, 3. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Negatif 1 kali 5, negatif 5. Nah, ini adalah inverse dari matriks A ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh selanjutnya untuk inverse dari matriks ya. Kalian bisa lihat diketahui matriks A ya. Anggotanya negatif 3, 2, negatif 6, 6. Dan A pangkat negatif 1 adalah inverse dari matriks A. Yang ditanyakan inversenya. Kita cari dulu determinannya. Kita tulis ulang, negatif 3, 2, negatif 6, 6. Sama dengan, kita kali silang ya, negatif 3 dikali 6. Dikurang 2 dikali negatif 6 seperti ini. Negatif 18 tambah negatif 2 kali negatif 6 itu positif 12. Ini sama dengan negatif 6. Nah, udah dapat determinannya. Kita tinggal mencari inversenya. Kita masukkan rumusnya. Sama dengan 1 per det A dikali adjoinnya. Jadi ini dibalik ya. Dibalik 6 ini negatif 3 ya.
Nah, kemudian sisanya dikalikan dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1 negatif 2. Negatif 6 dikali negatif 1 positif 6. Sama dengan seperti ini. Nah, kita masukkan determinannya negatif 6. Kemudian ini 6 negatif 2. 6 negatif 3. Tinggal dikalikan. Negatif 1/6 dikali 6 itu sama dengan negatif 1. Negatif 1/6 dikali 6 negatif 1. Negatif 1/6 dikali negatif 2 itu positif ya. Positif 1/3. Kemudian negatif 1/6 dikali negatif 3 itu positif 1/2. Nah, seperti ini. Ini adalah inverse dari matriks yang anggotanya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke untuk ordo 3x3 ya. Kita gunakan rumus ini. Untuk menentukan inverse suatu matriks dengan ordo 3x3. Kalian harus memahami tentang matriks minor, kofaktor, dan adjoinnya. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama matriks minor ya. Matriks minor diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen atau anggota pada baris ke-I dan kolom ke-J matriks A ordo 3x3 sehingga didapat matriks baru dengan ordo 2x2. Determinan dari matriks tersebut disebut minor dari determinan matriks A, ditulis dengan MIJ. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini. Minor dari matriks A sebagai berikut. Saya tuliskan dulu matriksnya di sebelah sini ya. Ini matriks sebelumnya. Jadi anggotanya itu A11, A12. Ini artinya baris pertama kolom kedua. Ini A13 baris pertama kolom 3, A21, A22, A23, kemudian A31, A32, A33. Nah, seperti ini. Ini adalah matriksnya. Kemudian minor 11 ini berarti baris pertama dan kolom ke pertama ya. Kita hapus baris pertama dan kolom pertama seperti ini. Kalau dihapus, sisanya kita dapat A22, A23, A32 dan A33 ya. Kemudian contoh yang lain misalnya M22. Berarti baris kedua dan kolom kedua yang dihapus ya. Ini kita hapus ini baris kedua dan kolom kedua. Ini kalau dihapus berarti yang dapat ujungnya aja. Nah, A12, A13, A31 dan A33 kalian bisa lihat di sini. Sama ya. Ini adalah minor-minor dari matriks A ya. Kalian bisa catat. Ya, jadi semuanya sama ya. Caranya menentukannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor dari baris ke-I dan kolom ke-J dituliskan dengan AIJ. Untuk menentukannya ditentukan dengan rumus seperti ini ya. Nah, jadi intinya itu kalau dia ganjil atau ini ya, dituliskan di sini. Ini AIJ ya. Kalau misalnya dia genap ya, genap dia positif. Kemudian kalau dia ganjil nanti hasilnya sama dengan negatif ya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. A1 tambah 3 positif dan seterusnya seperti itu ya. Jadi intinya kalau dia ganjil dia dikali negatif. Kalau dia positif dia tetap ya. Kalau dia genap dia tetap. Kemudian kita masuk ke adjoinnya. Misalkan suatu matriks A ordo n kali n dengan AIJ kofaktor dari matriks A. Maka adjoinnya itu seperti ini ya. Adjoin itu sama dengan transpos ya. Transpos dari
kofaktor. Jadi kalau sudah dapat kofaktornya, adjointnya itu tinggal ditransposkan ya. Mungkin biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Kita langsung masuk ke contoh soal. Kalian bisa lihat ya. Tentukan inverse dari matriks A ya, yang anggotanya 1 2 3 2 5 3 1 0 8 ya. Nah, di sini yang pertama kita cari minor ya. Berarti M11. Berarti yang ditutup baris pertama dan kolom pertama. Kalau ditutup baris pertama kolom pertama, kita dapat 5308 ya. Kalian bisa tutup pakai jari ya. Kemudian M12. M12 berarti nutup baris pertama dalam kolom ke-2. Kita dapat 2 3 1. Ini baris pertama kolom kedua, ini 18 ya. Nah, seperti ini. Kemudian M13 minor 13. Kita tutup baris pertama kolom ke-3. Kita dapat 2 5 1 0. Jadi ini tanda determinan ya, nanti kita kerjakan. Kita tulis dulu semua. Kemudian M21 baris kedua kolom pertama yang kita tutup. Kita dapat 2 3 0 8. Kemudian M22 baris kedua kolom kedua yang ditutup ya. Baris kedua kolom kedua itu kita dapat 1 3 0 1 8 ya. Kemudian M23 tutup baris kedua kolom ketiga, kita dapatkan hasilnya 1 2 1 0. Nah, seperti ini. Kemudian M31 lagi ya. M31 berarti yang kita tutup baris ketiga kolom pertama kita dapat 2 3 5 3. Nah, seperti ini. Kemudian M32 baris ketiga kolom kedua yang ditutup kita dapat 1 3 2 3 ya. Kemudian M33 terakhir ya. Ini yang terakhir bagian minor. Kita tutup baris ketiga kolom ketiga. Kita dapat 1 2 2 5. Nah, seperti ini. Ini selesai untuk minor. Kita cari. Jadi determinannya 5 dikali 8. 5 kali 8 itu sama dengan 40 ya. 40 dikurang 0 sama dengan 40. Kemudian ini 2 dikali 8 itu sama dengan 16 dikurang 1 kali 3 3. 16 kurang 3 ini yang di atas tadi kurang 0 ya, makanya gitu. Ini sama dengan ini 2 kali 0 itu 0. 1 kali 5 5. 0 kurang 5 negatif 5. M21 2 kali 8 16 dikurang 0 sama dengan 16 ya. Ini sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Kemudian ini 6 dikurang 15 itu sama dengan negatif 9. Sama dengan 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi ini adalah determinan ya. Kalian kan sudah tahu ya semua mencari determinannya. Kemudian kita cari bagian kofaktor K11 genap ya. Berarti dia positif ya. Tetap 40. Kemudian K12 1 tambah 2 itu ganjil, berarti dikali negatif ya. Sama dengan negatif 13. Kemudian K13 ini juga genap, 1 tambah 3 4 itu genap, berarti tetap ya M13 sama dengan itu negatif 5 ya M13. Kemudian K21 ini juga ganjil, berarti dikali negatif ya. Dikali negatif M21 sama dengan negatif 16.
kemudian K22 ini tuh positif ya, genap, sama dengan M22 positif 5. Kemudian K23, 2 tambah 3 itu ganjil, berarti tambah negatif ya, M23. M23 itu negatif dari negatif 2 sama dengan positif 2. Kemudian kita cari lagi K31. 3 tambah 1 4 itu genap, berarti tetap ya, sama dengan M31. M31 itu sama dengan negatif 9. Kemudian K32 sama dengan 3 tambah 2 itu sama dengan 5, berarti ini ganjil ya. Ini negatif M32. Negatif dari negatif 3 sama dengan positif 3. Kemudian K33. 3 tambah 3 6, berarti genap, tetap ya, M33 sama dengan positif 1 ya. Nah, seperti ini. Ini ya kofaktor. Kita tuliskan dulu matriks kofaktornya. Jadi matriks kofaktornya anggotanya yaitu mulai dari K11 40, baris pertama kolom pertama, baris ke-1 kolom kedua negatif 13, baris ke-1 kolom ketiga negatif 5, baris kedua kolom pertama negatif 16, baris kedua kolom kedua itu positif 5, baris kedua kolom ketiga itu positif 2, baris ke 3 kolom pertama negatif 9, baris ketiga kolom 2 positif 3, kemudian baris bagian terakhir positif 1 ya. Nah, ini adalah matriks kofaktor. Kemudian kita cari adjoinnya. Nah, adjoin ini itu adalah transpos dari kofaktor ya. Transpos dari kofaktor berarti kalau transpos dibalik ya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Di sini kita ubah baris jadi kolom ya. Baris pertamanya kita ubah jadi kolom pertama. 40 negatif 13 negatif 5. Kemudian baris keduanya jadi kolom kedua negatif 16 5 2. Kemudian baris ketiga kolom ke baris ketiga kita ubah jadi kolom ketiga negatif 9 3 1. Nah, ini adalah adjoinnya. Kalian bisa catat dulu ya. Sebelum kita masuk di sini lanjutannya, kita tulis ulang tadi adjoinnya. Nah, tadi adjoinnya itu 40 negatif 16 di sini negatif 9. Kemudian negatif 13 5 3. Kemudian negatif 5 positif 2 sama 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Kita mencari inversnya. Inversnya sama dengan ordo 2 kali 2. 1 per det A atau determinan A dikali adjoin dari matriks A. Ya. Nah, determinannya kita cari dulu. Determinan dari A. Tulis 1, 2, 3. 2, 5, 3 ya. Matriks A-nya 1, 0, 8. Kemudian kita tambah dengan kolom pertama dan kolom kedua. Nah, ini kita kalikan ya. 1 dikali 5 kali 8 itu 40. 2 kali 3 kali 1 positif 6. 3 kali 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian bagian negatifnya dikurang 1 kali 5 kali 3 15. 0 kali 3 kali 1 0. 8 kali 2 kali 2 itu positif 32. 40 tambah 6 46 dikurang 15 tambah 32 itu 47. 46 kurang 47 sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita sudah dapat. Berarti 1 per negatif 1 dikali adjoinnya. Tulis ulang 40 negatif 16 negatif 9 negatif 13 positif 5 positif 3 negatif 5 2 1. Nah, seperti ini.
sama dengan 1 dibagi negatif 1 kan hasilnya nanti negatif 1 ya. Negatif 1 dikali 40 langsung aja itu negatif 40. Negatif 1 kali negatif 16, 16. Negatif 1 kali negatif 9, positif 9. Negatif 1 kali negatif 13, 13. Negatif 1 kali 5, negatif 5. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Negatif 1 kali negatif 5, positif 5. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Dan negatif 1 kali 1, negatif 1. Nah, seperti ini. Ini adalah determin atau inverse ya. Inverse.